Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairuni dengan NIM J1A021035. Saya riset operasi ITP kelas 2. Di sini tugas studi kasus riset operasi. Di sini ada 2 kasus. Kasus pertama adalah sebuah bengkel mesin pertanian memproduksi mesin dodol dan mesin penyangrai kopi. Untuk diproduksi, kedua jenis itu melalui 3 proses, yaitu pengukuran dan pemotongan, perakitan, dan finishing. Kedua mesin itu melalui 3 macam proses dengan alokasi waktu yang berbeda-beda. Mesin pertama atau mesin dodol semua berurutan dari 10 jam, 3 jam, dan 2 jam. Sedangkan mesin penyangrai kopi secara berurutan 2 jam, 2 jam, dan 2 jam. Bengkel tersebut hanya menyediakan 300 jam untuk proses pengukuran dan pemotongan. Lalu bengkel tersebut hanya menyediakan waktu 120 jam untuk perakitan. Total kedua mesin tersebut terpakai selama 100 jam. Dan tentukan yang optimal. Ya, sebelum kita menyelesaikan masalah tersebut, untuk mempermudahnya kita membuat tabel kasus. Ya, tabelnya seperti yang dapat dilihat pada gambar, di mana dalam alokasi waktu ya sudah tersedia di tabel, bisa dilihat sendiri dan dipahami. Setelah pembuatan tabel, kita menuju langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Langkah pertama yaitu menentukan variabel, langkah kedua menentukan fungsi tujuan, langkah ketiga menentukan fungsi kendala, langkah keempat membuat grafik, dan langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Menentukan variabel. Jadi di sini kita menentukan bahwa mesin dodol adalah X1 dan mesin penyangrai kopi adalah X2. Beralih ke fungsi tujuan, tahap selanjutnya yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuannya yaitu untuk menentukan nilai optimum atau maksimalnya, di mana Z maksimal sama dengan 15X1 ditambah 6X2. Lalu fungsi kendalanya ada 3, yaitu yang pertama 10X1 ditambah 2X1 lebih kecil sama dengan 300, dan kendala kedua 3X1 tambah 2X2 lebih kecil sama dengan 120. Dan kendala ketiga yaitu X1 ditambah X2 sama dengan 100. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan grafik. Grafik ini dibuat untuk memudahkan kita menentukan titik-titik yang akan kita cari dan tentukan. Di sini kita telah membuat grafik berdasarkan dengan fungsi kendala. Titik-titik ini didapatkan dari fungsi kendala. Di sini solusi optimal yang kita dapatkan yaitu pada titik potong C. Pada titik potong C, di mana di titik potong C X1 kita dapatkan 26 dan X2 20. Setelah mengetahui titik optimal dari grafik tersebut, sekarang kita akan menarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya, keuntungan maksimal yang didapat adalah 11.400.000 jika memproduksi mesin
mesin dodol sebanyak 25,71 atau dibulatkan menjadi 6 buah mesin, dan mesin penyangrai kopi sebanyak 20 buah. Oke, beralih ke kasus kedua. Kasus kedua, sebelumnya kasus pertama dalam penyelesaian masalahnya menggunakan program linier. Jadi di kasus kedua ini yaitu kita menggunakan tahapan mendasar untuk mengimplementasikan riset operasi dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, riset operasi ini meliputi 1. Merumuskan atau menganalisa masalah yang ada. 2. Membuat model untuk mencerminkan masalah tersebut. 3. Mencari solusi dari model yang telah dibuat. Dan 4. Menguji model dan solusi dari model tersebut. Dan yang terakhir, mengimplementasikan hasil dari solusi yang didapat. Jadi, kasus yang kedua ini dapat dipecahkan dan seperti ibu ingin membuat resep masakan gulai ayam baru. Untuk membuat gulai ayam dengan porsi yang besar, ibu harus menentukan takaran yang pas dalam menyampurkan bahan-bahan untuk menghindari bahan yang banyak terbuang saat membuat gulai ayam porsi besar dengan resep dan rasa yang pas. Ibu harus mencoba membuat gulai ayam dengan takaran kecil atau menyederhanakan itu termasuk dalam menyederhanakan masalah. Jadi sebelum mencoba untuk membuat gulai dalam porsi besar, ibu harus membuatnya dalam porsi yang kecil untuk meminimalisir pembuangan bahan-bahan. Apabila ibu telah menemukan takaran yang pas dalam membuat gulai porsi kecil itu, maka ibu barulah bisa memasak gulai ayam dengan porsi besar dengan menggunakan perbandingan dari takaran yang telah ditentukan. Jadi ibu bisa membuat gulai dalam versi besar menggunakan takaran yang telah dibuat pada gulai dengan takaran kecil tersebut, menggunakan perbandingan misalnya 1:2 atau segala macamnya. Ya, begitulah cara menyelesaikan kasus yang kedua, dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.